Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi dari kelas 10 sampai kelas 12 yang telah hadir di acara peringatan Maulid Nabi yang diadakan oleh Rohis ini. Silahkan disimak baik-baik. Untuk teman-temannya yang belum bisa bergabung Zoom, nanti bisa disampaikan karena memang Zoom kita terbatas. Tidak apa-apa untuk tidak bisa masuk Zoom, yang penting nanti tetapnya diambil pelajaran dari Zoom yang dilaksanakan hari ini. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipan Kurniawan. Terima kasih kepada Ibu Raina Refatabi atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan kepada Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah, yaitu Bapak Sulewi MPD. Kepada beliau dipersilakan. Gede bisa nggak? Segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul kiram, kepada Ustadz kita, Ustadz Haikal Faturiski, yang alhamdulillah sekarang masih belajar di Universitas Jamiah Binoria Alamiah Karachi, Pakistan. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan kemudahan dengan urusan-urusannya, dan semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Kepada Bapak Ibu wali kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 yang saya hormati, yang bisa masuk dalam Zoom ini karena terbatas. Kepada Bapak Ibu guru yang lain SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang yang selalu saya hormati, dan anak-anakku yang selalu Bapak banggakan. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah walaupun dengan kecanggihan teknologi melalui Zoom, yaitu dalam rangka memperingati hari kelahiran manusia pilihan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita walaupun melalui Zoom nanti akan menjadi wasilah dikumpulnya kita
dikumpulkannya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama yang selalu membimbing kita di arah dalam arah kebaikan yang selalu kita ta'zimi. Anak-anakku yang saya banggakan, ini sebetulnya sudah dirancang dari kemarin-kemarin ya, karena ada beberapa hal yang kita ketahui kemarin sehingga acara ini sempat di cancel ya, karena satu hal sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini pada sore hari ini kita diberikan kesempatan. Itu ada gurunya tolong. Apa? Gua juga matiin di mute tolong. Gua mute no. Ya. Gua mute. Lu. Mohon di mute. Ya, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada sore hari ini. Alhamdulillah. Anak-anakku yang saya banggakan, ketika Kanjeng Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Pak, ganteng banget. Ya, oke, bisa tenang ya. Oke, para malaikat itu ada di belakangnya, semua malaikat di surganya Allah itu di belakang Kanjeng Nabi Adam. Ketika Kanjeng Nabi Adam menghadap ke timur, para malaikat itu di belakangnya di arah barat. Ketika Kanjeng Nabi Adam menghadap selatan, malaikat juga di belakangnya menghadap ke arah utara. Sehingga setiap Kanjeng Nabi Adam itu bergerak diikuti oleh para malaikat-malaikat itu. Sehingga Kanjeng Nabi Adam bingung, kok ini malaikat ada di belakang saya, ada apa ini? Ya, sehingga Kanjeng Nabi Adam matur kepada Allah, ada apa ya Allah? Kok malaikat-malaikat di belakang saya? Nah, ada itu di belakang kamu ada sinaran, ada sinar. Nah, sehingga mereka kesengsem kalau bahasa orang Jawa ya. Jadi mereka itu senang dengan sinar itu atau terhanyut dengan sinar itu. Nah, sehingga kan dengan Adam mohon kepada Allah, coba bisa dipindahkan nggak di depan saya supaya saya juga bisa melihatnya. Gitu, sehingga dikabulkanlah permintaan Kanjeng Nabi Adam itu. Sehingga sinar itu ada di depan beliau, di telunjuk beliau. Malaikat mengikuti di depannya semua. Nah, terus, ada apa ini kok setelah dipindahkan itu? Malaikat-malaikat juga pada mengikuti sinar itu. Nah, itulah adanya sinar. Ya. Ternyata, itu adalah sinar, cahaya, ya, nur, ya, yang nanti akan terjadi di Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi kisah-kisah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan peringatan kita di sore hari ini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW
dalam bisa hadir di antara kita, ya, menyaksikan dan mengikuti peringatan kami sampai akhir nanti. Mudah-mudahan dalam acara ini nanti tidak mengurangi hikmatan dan isi atau hakikat dari peringatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bapak sebagai mohon izin Bapak Kepala Sekolah pada saat ini tidak bisa hadir bersama kita karena suatu hal sehingga minta dibagikan oleh saya, ya. Mohon maaf. Salam beliau kepada kita semua. Semoga acara ini tetap berjalan lancar dan yang paling penting hikmatan dan keberkahan kita dalam melaksanakan acara-acara seperti ini selalu tertanam pada diri kita sehingga tauladan yang seperti tadi sudah dibacakan oleh qori kita dari Kanjeng Rasul kita bisa meneladani. Mungkin Bapak hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulawi MPD yang telah memberikan kata sambutan. Baiklah, kita telah sampai pada inti acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Kak Haikal Fathur Rizky dengan tema yaitu mengenal lebih jauh tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik, saya akan serahkan kepada moderator. Sebelumnya moderator kita kali ini yaitu Kak Hadis Uwais selaku Ketua PSDM Rohis Al-Huda. Kepada Kak Aziz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada para MC yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan acara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Aziz Westantoro. Saya akan menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penyampaian sambutan oleh Wakasek kesiswaan kita, yaitu Pak Sulawi MPD, dan Pembina Rohis Al-Huda Bu Rena Refatami, dan Ketua Pelaksana kegiatan kali ini Kak Isnur Gaftan. Acara selanjutnya yaitu akan ada penyampaian materi mengenal lebih jauh Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Kak Haikal Fathur Rizky yang kebetulan sudah berada di Zoom kali ini. Halo Kak Haikal, selamat datang. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ini suaranya nyampe. Alhamdulillah baik ya Kak ya. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, Kak Haikal ini ialah seorang mahasiswa di Jamiah Binuriyah Alamiah Karachi, Pakistan pada tahun 2018 hingga saat ini, mengajar di Yayasan Darul Khair Al-Islami Jakarta dan juga aktif di organisasi dan berbagai kegiatan, yaitu Ketua Sanad Aswaja pada tahun 2015, Ketua PPMI Karachi pada tahun 2021 hingga saat ini, pernah menjuarai juara 2 Lomba Pidato Bahasa Arab Sejamiah Binuriyah Alamiah Karachi, Pakistan, mumtaz dengan rata-rata 98,4, penghargaan pengurus PPMI Karachi, mengikuti seminar Tahdijul Hadis Wadat Minuhu, mengikuti seminar Majlis Hakiki Halal. Nah, itu ialah profil singkat mengenai Kak Haikal Fathur Rizky. Sangat menginspiratif sekali ya teman-teman. Sebelum penyampaian materi dimulai, diharapkan kepada teman-teman untuk selalu menyimak materi yang akan disampaikan
Dan jangan lupa untuk mencatatnya karena akan ada tugas pengumpulan materi yang akan telah disampaikan. Baik, kepada Kak Haikal Fatul Rizky, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wa amal. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA 24 Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah. Saya hormati pembimbing Rohis dan Ketua Rohis juga. Mohon maaf belum sempat saya sebut namanya karena ini kebetulan kan ini acaranya tadinya mau dibuat minggu lalu. Jadi kita sudah terjadwal minggu lalu, itu jadwalnya kosong kan. Dan diundur karena ada sedikit musibah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minggu ini, dan kebetulan di minggu ini kita di semua mahasiswa yang ada di Karachi itu sedang kumpul di satu daerah, kumpul semua mahasiswa dan semua orang Islam di sini sekitar 500.000 atau lebih orang kumpul di sini. Jadinya agak sedikit buru-buru juga tadi di jalan, sudah dikontak sama panitia. Jadi insya Allah lah kita sudah usahakan acara yang baik ini. Insya Allah semuanya dalam keberkahan dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di bahasa Indonesia hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk rasa syukur kita. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita bersyukur atas apa dalam merayakan Maulid Nabi tersebut? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan adalah sebaik-baiknya umat. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengecap kita menjadi umat yang terbaik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan telah menjadikan kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini acara ini yang banyak dilakukan ketika bulan Rabiul Awal adalah salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang sangat besar yang telah diberikan kepada kita semua. Lalu ini adalah salah satu bukti kecil atas kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat rindu kepada umatnya. Sampai di akhir hayatnya Rasulullah hanya memikirkan umatnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah begitu sayang, sudah begitu rindu, sudah begitu mengingat kepada umatnya, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini salah satu bukti kecil saja. Bukti kecil rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan acara seperti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Itu karena
Kalau misalnya ini dikatakan bukti besar kita, itu sangat tidak cukup. Itu merayakan Maulid Nabi, semua orang bisa. Untuk berlomba-lomba untuk merayakan Maulid Nabi, semua orang bisa. Nah, hakikat daripada kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu dengan menerapkan di kehidupan kita sehari-hari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Bukan hanya sekedar diutus, bukan cuma-cuma diutusnya. Misalnya kepala sekolah atau wakil kepala sekolah mengutus adik-adik ini ke sekolah lain, itu pasti dengan maksud yang sangat besar, dengan maksud yang sangat agung. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini dengan niat yang sangat besar. Kita simpulkan dengan untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar yang telah disampaikan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis. Bahkan di suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang ada di muka bumi ini. Jadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan merayakan acara seperti ini. Kita harus menerapkan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik, kita harus berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat jujur, kita harus berbuat jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat amanah, kita harus juga bersifat amanah. Walaupun kita berusaha apapun kita tidak akan sampai seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk mengikuti apa itu pedoman kita, apa uswatu hasanah kita, rujukan kita untuk menjalani hidup ini. Karena kehidupan ini tidak hanya dijalankan begitu saja, tidak ada pekerjaan, tidak ada niat, tidak ada tujuan. Nah, kita sebagai manusia, kita harus menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tujuan kita. Jadi contoh daripada kita sampai kepada tujuan kita, gitu. Ya, jadi ini adik-adik ini masih di SMA, misalnya masih labil lah. Kita ini mau ngikutin siapa sih, gitu. Misalnya ngefans ke siapa? Kan kebanyakan ini ngefans ke sini, hal-hal duniawi lah. Tapi kita sangat lupakan orang yang sangat begitu rindu dengan kita. Kita juga lupakan orang yang sangat menginginkan kita bersamanya nanti di surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai di akhir zaman memang sudah disebutkan di dalam hadis bahwasanya innal Islam bada'a ghariban, sesungguhnya Islam dimulai jadi yang aneh, jadi yang gharib. Yang gharib itu yang tidak dikenal. Islam itu dimulai sebagai agama yang tidak dikenal. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali tidak dikenal lagi nanti di akhir zaman. Nah, di zaman kita ini Islam ada, cuman tidak sesuai dengan ajaran yang telah diperintahkan Allah, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bulan Maulid ataupun bulan hari-hari besar Islam yang lainnya, itu juga salah satu hari yang bisa menjadikan kita untuk mengintrospeksi diri, untuk mengingatkan bahwasanya kehidupan kita ini, pedoman kita adalah ajaran Islam. Jadi kita harus berpedoman dengan ajaran Islam, kita mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu kesempatan kita untuk mengingat. Jadi banyak acara di Indonesia, khususnya banyak acara dijelaskan sifat-sifat Nabi, kelebihan mukjizat-mukjizat Nabi. Itu misalnya kita pintar memilih dan memilah, kita bisa merangkum semua acara yang dilaksanakan, yang kita ikuti, itu bisa menjadi pedoman kita, bisa mengintrospeksi apakah yang kita lakukan selama ini. Misal sudah 13 tahun kita hidup di dunia, apakah yang kita lakukan selama ini, apakah yang kita lakukan selama ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini saatnya kita lihat semua para ustadz-ustadz yang ada di Indonesia khususnya mengadakan kajian
Maulid, menjelaskan kelebihan-kelebihan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW telah masyhur di Indonesia bahwasanya tanggal lahir beliau 12 Rabiul Awal, hari Senin pada tahun gajah ini, tanggal yang sudah masyhur, sudah dikenal lah, sudah tersebar di Indonesia. Kalau misalnya ditanya anak SD, anak SMP, anak SMA ditanya kapan tanggal lahir baginda Rasulullah, sekalipun dia tahu pasti dia akan menjawab 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Akan tetapi ini hanya untuk pengetahuan kita semua. Jadi bagi yang tahu bisa menjadi muzakarahnya dia, dan bagi yang tahu ini bisa menjadi pengetahuan kita yang baru. Bahwasanya di sana sebenarnya ada perbedaan pendapat pada tanggal lahir baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, ya, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, mengatakan dari kitabnya Tadhhibul Asma'i wal Lughat, dikatakan bahwasanya ulama telah sepakat tanggal lahir bulan lahir baginda Nabi Muhammad SAW adalah bulan Rabiul Awal dan tahun gajah. Akan tetapi ulama berbeda pendapat pada tanggal lahirnya. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, dan ada yang mengatakan tanggal 12. Nah, ada perbedaan pendapat yang sangat masyhur antara 2, 8, 10, dan 12. Bahkan Al-Imam Syami dikatakan di dalam kitabnya ada perbedaan pendapatnya itu ada di tanggal 17 dan ada di tanggal 18 di bulan Rabiul Awal. Nah, ini ada banyak perbedaan pendapat. Ini adalah hal yang sangat lumrah di kalangan ulama-ulama kita. Nah, tapi dengan banyak perbedaan pendapat ini, ulama telah sepakat bahwasanya tanggal lahir baginda Nabi Muhammad SAW yaitu 12 Rabiul Awal, hari Senin dan tahun gajah. Begitu yang sudah masyhur, sudah terkenal lah di kalangan kita. Cuman agar kita tahu juga di sana ada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebenarnya sesuatu hal yang tidak dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri. Peringatan yang seperti kita lakukan di Indonesia gitu kan, ada zikir, sholawat, berdoa dan lain-lainnya gitu kan. Itu di zaman Rasulullah SAW tidak dilakukan. Makanya orang-orang yang begitu keras tapi tanpa ilmu. Jadi orang ini keras untuk mendakwahkan Islam, cuman dia tanpa ilmu, tanpa belajar ilmu. Ada yang mengatakan bahwasanya Maulid itu bid'ah. Nah, dan dengan dalil kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang bid'ah, semua yang baru adalah yang sesat. Semua yang sesat itu masuk neraka. Kata mereka begitu. Jadi mumpung ini masih pada SMA, biar nggak keliru kan ketika nanti di luar orang-orang begitu, ini Maulid ini bid'ah, nggak usah dilakuin, nanti masuk neraka. Nah ini nanti insya Allah saya jelaskan untuk menjawab perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Maulid itu bid'ah, Maulid itu sesat, pengatakan Maulid itu tidak dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang betul Maulid Nabi Muhammad SAW tidak dilaksanakan pada zaman Rasul. Jadi 3 zaman, 3 kurun, 3 abad ini, zaman Rasul, zaman sahabat, dan zaman tabi'in, Rasul tidak melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad seperti yang kita lakukan sekarang. Rasulullah SAW hanya melaksanakan puasa ketika hari lahir, hari Senin lahirnya Rasulullah puasa. Jadi ketika Rasulullah ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin wahai baginda Rasul? Rasulullah menjawab, ini hari lahirku. Jadi dia puasa bersyukur, tanda syukur telah dilahirkan di hari Senin. Jadi tidak melaksanakan perayaan yang seperti kita lakukan sekarang ini di Indonesia ataupun di negara lain. Nah, awal perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang seperti kita lakukan ini itu mulai di abad ke-7. Jadi di abad ke-7, Qarnus Sabi di abad ke-7 yang memulai itu Raja Irbil. Irbil sekarang itu Irak. Kalau nggak salah sekarang Irak. Nama tempat di Irak. Nama rajanya Raja Muzaffaruddin Al-Qaukabri. Nah, Raja Muzaffaruddin Al-Qaukabri
ini adalah orang pertama yang mencetuskan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan seperti yang kita lakukan saat ini, berzikir di dalamnya, membaca sholawat, membacakan doa-doa seperti itu. Itu acara tersebut adalah acara Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan yang sangat besar. Jadi kalau dikumpulkan peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan di seluruh dunia ini dari zaman tersebut, dari Qarnus Sabi, dari abad ke-7 sampai sekarang, acara itu masih menjadi acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang sangat besar. Nah, sampai para imam, para ulama di zamannya seperti Ibnu Katsir, cucu daripada Ibnu Jauzi, memuji Raja Muzaffaruddin tersebut karena telah melaksanakan acara Maulid tersebut. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan di kitab tarikh bahwasanya Raja Muzaffaruddin telah melaksanakan setiap bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi, peringatan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga cucu daripada Ibnu Jauzi juga mengatakan bahwasanya ketika Raja Muzaffar ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, beliau menyiapkan acara tersebut dari 3 hari sebelum acara, 3 hari sebelum hari H. Dan beliau mengundang seluruh kalangan ulama, dari baik itu ulama hadis, ulama fikih, ulama tasawuf, ataupun ulama-ulama yang lain itu diundang untuk menghadiri acara tersebut. Jadi Raja Muzaffaruddin ini, beliau adalah di zamannya adalah raja yang sangat alim, sangat adil. Jadi kepada rakyatnya beliau adil. Nah, ketika beliau mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh rakyatnya diundang. Ribuan kambing, ribuan unta dipotong untuk seluruh jamuan. Jadi semua ulama bahkan yang bukan dari Irak, bukan dari Irbil, diundang juga sama beliau untuk datang menghadiri acara tersebut. Bahkan disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Dihya ketika beliau pergi dari Maghribi menuju Syam, lalu setelah itu pergi ke Irak. Beliau pada tahun 604 Hijriyah melintasi daerah Irbil tersebut. Beliau melihat bahwasanya Raja Muzaffaruddin Al-Qaukabri ini sangat besar perhatiannya atas peringatan acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut. Sampai Al-Hafiz Ibnu Dihya menuliskan kitab tentang Maulid karena beliau itu kagum melihat Raja Muzaffaruddin Al-Qaukabri dengan perhatiannya yang sangat besar untuk melaksanakan peringatan hari besar, peringatan tersebut gitu. Jadi karena Raja Muzaffaruddin ini cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang memulai gitu. Jadi dimulainya acara ini, peringatan yang seperti kita laksanakan. Ada zikir, ada salawatnya, itu dimulai pada abad ke-7, tidak dimulai di zaman Rasulullah SAW. Dan ulama pada zaman tersebut, ulama-ulama pada zaman tersebut itu sepakat gitu, memuji acara tersebut dan sepakat untuk membolehkan, bahkan menjadikan acara itu acara yang mamduh, acara yang terpuji, acara tersebut. Jadi ulama-ulama yang kita cuman kenal namanya saja, tapi menjadi ulama yang itu Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafiz As-Suyuti, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Dihya juga. Jadi mufti-mufti zaman dahulu yang sekarang mungkin kita hanya bisa mengetahui namanya, bahkan juga tidak tahu namanya. Ulama-ulama yang bisa diambil pendapatnya, pendapat fikih, misalnya fikih Syafi'i yang kita lakukan sekarang, ibadah amaliyah yang kita lakukan sekarang, itu hasil daripada ijtihad ulama-ulama tersebut. Dan ulama-ulama tersebut memuji apa yang telah dilakukan Raja Muzaffaruddin Al-Qaukabri rahimahullah. Nah, ini mereka yang mengatakan bahwasanya Maulid ini adalah tidak ada di zaman Rasul, betul. Kita katakan betul. Rasulullah SAW tidak melakukan Maulid seperti yang kita lakukan saat ini. Tapi apakah yang mereka bilang bahwasanya ini sesuatu yang sesat dan yang sesat ini ada di neraka, itu benar. Kita bisa bantah perkataan mereka dengan hadis. Ada hadis yang masyhur yang mungkin semuanya juga sudah tahu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha min ghairi an yanqus minhu syai'an." Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru, tapi yang baik, ya, sunnatan hasanatan, sesuatu yang baik, yang baru, falahu ajruha. Nah, mereka orang tersebut dia mendapatkan pahala daripada hal tersebut. Wa ajru man amila ba'daha, dan mendapatkan pahala daripada orang yang melaksanakan hal tersebut setelahnya. Jadi dia yang memulai mendapat pahala, dan dia juga mendapatkan pahala daripada orang yang melaksanakan hal ini setelah dia. Gitu. Nah, min ghairi yanqusa minhu syai', dan tidak mengurangi pahala orang yang setelahnya juga. Jadi orang ini yang memulai dia dapat pahala, dan dia mendapatkan pahala orang yang memulai yang melaksanakan ini setelahnya tanpa mengurangi pahala orang ini. Gitu. Jadi berapa dahsyatnya, berapa ini mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada hambanya. Jadi ini dalil yang sangat masyhur yang orang mereka pun tahu dalil ini. Man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha min ghairi an yanqus minhu syai'. Itu hadisnya. Lalu kita ambil dari perkataan ulama. Berhubung kita semua ini di mazhab Syafi'i, di Indonesia ini bermazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, maka kita ambil perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i tentang bid'ah, ya, tentang sesuatu yang baru. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan di salah satu qaulnya bahwasanya al-bid'atu bid'atan, bid'atun mamduha wa bid'atun mazmumah. Nah, jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bid'ah, sesuatu yang baru, itu ada dua pembagian. Bid'ah mamduha, bid'ah yang terpuji, dan juga bid'ah mazmumah, dan bid'ah yang tercela. Nah, bid'ah yang terpuji, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bid'ah yang terpuji adalah bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak berikhtilaf, tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang bertentangan dengan Rasulullah SAW, sunnahnya. Nah, sekarang kita lihat apakah acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan itu bertentangan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW ataupun tidak bertentangan. Gitu. Kita lihat apa sih yang kita lakukan ketika peringatan Maulid Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, zikrullah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian. Ini perintah dari Allah di Quran. Kita laksanakan di acara Maulid tersebut. Tidak bertentangan dengan sunnah Rasul dan tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat. Kita bersolawat di acara tersebut. Al-Quran telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Nah, disebutkan bahwasanya sholawat juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ta'am, memberikan makan, acara makan-makannya. Ini acara makan-makan di acara Maulid tersebut. Sampai acara makan-makannya itu di dalam hadis disebutkan wa'at'imut ta'am, maka berilah makan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang kita lakukan, rangkaian acara yang kita lakukan di dalam peringatan Maulid Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bertentangan dengan syariat ajaran Islam. Tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Tidak bertentangan dengan apa yang Rasulullah SAW ucapkan di dalam hadis-hadisnya. Nah, jadi bagaimana acara itu bisa jadi orang-orang itu dia mengatakan bid'ah yang masuk neraka. Nah, ketika ada di acara Maulid tersebut, ada sebagian orang yang sudah berlebihan dalam mengatakan melaksanakannya. Misal di sini di Pakistan peringatan acara Maulid Nabi itu oleh ulama-ulama Sunni itu tidak seperti dilarang. Karena apa? Karena ada satu aliran namanya Berelwi di Pakistan. Satu aliran ini aliran yang mendakwahkan bahwasanya dirinya cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi ghulu, berlebihan dalam mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka sampai bersujud di kuburan misalnya,
bersujud di kuburan wali-wali, sampai sujud meminta kepada kuburan. Dan mereka menaruh kursi ketika acara peringatan, mereka menaruh kursi dan meyakini bahwasanya Rasulullah duduk di situ. Jadi gulu telah berlebihan dalam acara peringatan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang membuat acara ini keluar dari berikhtilaf, bertentangan oleh sunnah Nabi, bertentangan oleh sunnatullah, bertentangan oleh apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran tersebut. Gitu. Jadi acara peringatan Maulid Nabi yang biasa kita laksanakan, tadi telah disebutkan berzikir, bersalawat, sampai makan-makannya, itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi termasuk kepada bid'ah hasanah. Nah, sekarang apakah bid'ah hasanah hanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW saja? Apakah bid'ah hasanah hanya itu saja? Sampai mereka bergembor-gembor mendakwahkan bahwasanya acara ini tidak benar. Bahkan mereka tidak melihat acara lain, hanya di Maulid saja. Kalau kita perhatikan, hanya di Maulid mereka berkoar-koar untuk menyatakan bahwasanya ini acara yang tidak baik. Padahal di sana ada banyak bid'ah hasanah yang lainnya gitu, yang bisa kita keluarkan. Maksudnya kita bisa argumenkan kepada mereka sehingga mereka tahu juga. Jadi hanya ini saja yang mereka tahu. Jadi misalnya pembuatan mihrab yang biasa buat sholat imam di masjid, itu ada tempat buat sholat imam. Pembuatan mihrab itu tidak dibuat pada zaman Rasul, tidak dilakukan pada zaman Rasul, tapi dilakukan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu termasuk bid'ah hasanah juga, tidak dilakukan di zaman Rasul. Bisa kita katakan kepada mereka. Lalu misalnya penitik nuqtah, jadi ada titik-titik di dalam Al-Quran, itu pun tidak dilakukan di zaman Rasul, dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dan masih banyak yang lainnya, hal-hal yang kiranya itu menjadi sesuatu yang baru, akan tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan bisa membawa Islam lebih baik lagi, sudah bisa membawa orang untuk cinta kepada agama Islam, cinta kepada ajaran Rasulullah SAW, cinta kepada hal yang semestinya dia pedomi. Kita sekarang di akhir zaman ini sebenarnya sangat sedih karena banyak sesuatu yang kita pikirkan, akan tetapi hal ini seharusnya kita tidak pikirkan. Seperti kita lah, ini masih muda lah, anak-anak SMA, saya pun masih muda, jadi saya hitungannya masih muda, jadi makanya tadi moderator manggil saya kakak. Nah, itu jadinya ini kita harus lihat hal-hal yang benar diajarkan oleh syariat Islam dan harus kita ikuti gitu. Kita tinggalkan hal-hal yang sekiranya hanya membuat kita tertinggal lah. Jadi hanya memikirkan dunia saja, tidak memikirkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi gitu, ini sedikit aja penjelasannya biar kita sama-sama tahu, kita sedikit bermuzakarah tentang apa sih peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu gitu. Apakah acaranya benar ataupun acaranya salah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Misalnya ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak enak di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Misi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji.
kata Pak ya gini kira ikut sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondelono hatiku. Baik, terima kasih kepada Kak Haikal yang sudah menyampaikan materi sangat yang luar biasa mengenal lebih jauh Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa memperingati Maulid ini atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW harus kita jadikan salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bukti cinta tidaklah cukup dengan hanya memperingati peringatan Maulid saja, tetapi kita harus dapat mencontoh dan menerapkan apa yang telah Rasulullah contohkan selama semasa hidupnya. Baik, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 15.00, kita beri terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat asar dan dilanjutkan lagi pada pukul 15.21. Dikarenakan ada cetak selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan akan ada pembagian door prize di akhir Zoom dan akan ada absensi yang kedua. Jadi teman-teman bisa tetap stay di Zoom kali ini. Terima kasih. Baik, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 15.35, acara kita mulai lagi, yaitu akan ada sesi tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, bisa menyalakan mic terlebih dahulu dan memperkenalkan nama beserta kelasnya, ataupun bisa melalui kolom komentar. Saya, Kak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Steady Ibrahim Anwar. Saya dari kelas 12 IPA 3. Izin bertanya kepada Kak Haikal mengenai peringatan Maulid Nabi tadi. Itu kan tadi peringatan Maulid Nabi merupakan hari pengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah sama dengan hari merayakan ulang tahun gitu, Kak? Karena pada dasarnya para alim ulama bahkan menganggap merayakan ulang tahun itu dalam Islam hukumnya haram karena berdasarkan pada dalil hadis, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, di mana orang yang meniru suatu kaum, ia seolah adalah bagian dari kaum tersebut. Nah, menurut Kak Haikal, bagaimana? Apakah sama nih Kak antara peringatan Hari Maulid Nabi dengan ulang tahun? Dan apakah peringatan hari ulang tahun itu haram, Kak? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dijawab apa bagaimana? Baik, kepada Kak Haikal bisa langsung menjawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah bertanya. Untuk masalah hari memperingati hari kelahiran sendiri, berarti kan ya, hari sendiri ini kan kalau misalnya kita merujuk daripada hadis tersebut, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum,
Nah, pada siapa yang mengikuti suatu kaum, bahwasanya itu bisa dikategorikan dia sama dengan kaum tersebut. Nah, sekarang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita lakukan itu yang tidak bertentangan dengan sunatullah, yang tidak bertentangan dengan hal-hal yang terpuji. Nah, kita kiaskan saja, yang sudah kita serupakan dengan peringatan hari lahir kita, tetapi apa yang kita laksanakan dalam peringatan hari lahir tersebut. Seperti Rasulullah SAW ketika memperingati hari lahir, jadi ketika hari Senin, setiap hari Senin Rasulullah SAW puasa hari Senin. Nah, makanya ada sunnah puasa Senin dari situ. Jadi sebenarnya itu dilihat lagi daripada apa yang kita lakukan pada peringatan tersebut, apa yang kita lakukan pada hari ulang tahun kita. Kalau misalnya kita seperti mengadakan tasyakuran di hari ulang tahun kita, misalnya kita membuat baca Yasin tahlil, berdoa, berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ulang tahun kita semoga diberkahkan umur kita yang bertambah. Ataupun kita kalau misalnya sanggup kita melakukan salawat, kita mengundang teman-teman untuk makan bersama, karena itu ada hadisnya lagi tadi, itamu wa at'imu ta'am. Nah, itu sesuatu yang terpuji bahkan itu, karena kita bersyukur, itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena umur kita telah dipanjangkan. Kita diberikan kesempatan hidup pada kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin simpelnya itu. Baik, semoga itu sudah terjawab. Ada yang ingin tanya lagi? Pak Moderator. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Puspita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Puspita Devianti Sukma dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin bertanya, apakah ada ulama-ulama yang mengarang kitab tentang kebolehan Maulid Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Maaf, Puspita, bisa diulangi lagi? Saya ingin bertanya, apakah ada ulama-ulama yang mengarang kitab tentang kebolehan Maulid Nabi Muhammad SAW? Baiklah, Haikal bisa menjawabnya. Apakah ada ulama-ulama yang mengarang tentang Maulid Nabi Muhammad SAW? Itu baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak ulama-ulama baik dari ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama terakhirin yang mengarang kitab yang menyebutkan bahwasanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu terpuji gitu. Tadi kan disebutkan di materi itu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Dihya, dia sampai mengarang kitab Maulid itu kan karena setelah melihat Raja Muzaffar Al-Kaukabri merayakan Maulid tersebut gitu. Itu juga di dalam kitab itu disebutkan. Al-Imam As-Suyuti juga menyebutkan kitabnya, tapi saya agak lupa nama kitabnya. Kalau yang mutaakhir ini, bahkan yang sekarang ini salah satu ustadz saya pun dia menuliskan kitab dan merangkum pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu diperbolehkan gitu. Sebenarnya banyak, cuman saya nggak hafal gitu nama kitabnya dan ulama-ulama yang mengarangnya. Mungkin nanti kalau misalnya diperlukan, nanti saya bisa carikan kitabnya, jadi bisa menjadi rujukan adik-adik semua yang misalnya lagi mau nyari benar-benar mau mentahqiq apakah Maulid Nabi ini diperbolehkan atau enggak gitu. Nanti saya bisa kirimkan lewat panitia ataupun lewat siapa biar nanti dibaca semua. Saya carikan yang berbahasa Indonesia lah, kalau misalnya dengan bahasa Arab masih belum bisa menerjemahkannya. Mungkin kurang lebih itu aja. Ada banyak ulama yang mengarang kitab untuk memperbolehkan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Baik, terima kasih. Semoga pertanyaan terjawab. Tanyakan. Oke, teman-teman, bagi yang ini tanyakan bisa tanyakan langsung kepada Kak Haikal mengenai mengenal lebih jauh Maulid Nabi Muhammad SAW. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menyalakan mic terlebih dahulu, memperkenalkan nama beserta kelasnya, ataupun bisa melalui kolom komentar. Maaf Kak, aku mau tanya Kak. Jadi kan untuk acara, oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanzami dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya ingin bertanya Kak. Jadi kan untuk Maulid Nabi ini itu ada ulama yang berpendapat tidak boleh dilakukan dan ada yang berpendapat hukumnya itu mubah atau boleh dilakukan. Nah, menurut kakak itu cara menyikapi perbedaan itu bagaimana ya Kak? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk perbedaan pendapat antara pendapat ulama yang menyatakan boleh atau enggaknya merayakan Maulid Nabi, ya sebenarnya ini lari-lagi kepada diri kita sendiri. Misalnya kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah sesuatu hal yang wajar dan hal yang terpuji karena sudah banyak ulama-ulama terdahulu yang jadi
patokan kita, yang menjadi rujukan kita, mereka melaksanakan acara tersebut. Gitu kan. Sedangkan untuk ulama yang melarang atau gimana ya kita tidak usah pusing karena kan kita cinta kepada Nabi, kita berharap bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti, maka kita buktikan gitu kan untuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut kan. Karena bahkan baru-baru ini orang Arab dia buat pamflet itu, ditulisnya sama orang Arab tersebut, ditulis al-ihtifal bi Maulid Syarif, al-ihtifal bi Maulid Syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila aqlin sahih. Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membutuhkan hadis yang sahih, tapi membutuhkan akal yang sahih gitu. Jadi tidak membutuhkan hadis yang benar, tapi membutuhkan akal yang benar. Itu ya, sedikit sindiran aja dari ulama-ulama pada orang-orang yang tidak memperbolehkan lagi ke diri kita. Kalau misalnya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita lakukan ini. Dan kita lakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama, sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis, sesuai apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Tidak menyeleweng, tidak pindah daripada perintah-perintah tersebut gitu. Tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Jadi itulah sedikit jawaban untuk kita menanggapi sedikit perbedaan antara yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan. Sebenarnya ini adalah hal-hal yang klasik orang-orang dari dulu begini. Cuman karena ini adik-adik baru SMA, nanti takutnya ketika di luar dia bingung kan apa yang harus dia lakukan ketika ada orang yang melarang acara tersebut. Jadi silakan lakukan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, misalnya berzikir, mengingat Allah, bersalawat ataupun hal lain, dan hindari hal-hal yang sekiranya itu menentang ajaran Islam, hal-hal yang sekiranya itu tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Jadi mungkin itu sedikit penjelasannya, semoga terjawab. Apa sini apa? Baik, semoga sudah terjawab pertanyaannya. Selanjutnya yaitu ada dari Muhammad Ridwan dari kelas 12 IP1. Bagaimana cara kita sebagai umat Islam menghadapi bid'ah? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai umat Islam, baiknya kita selalu berikhtiar. Kita itu berhati-hati dengan segala hal yang kita laksanakan di muka bumi ini. Cinta sejati itu namanya. Bid'ah itu kan tadi dijelaskan oleh cinta sejati di dalam perkataannya. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Nah, bid'ah sebagai menjadi dua, ada yang mamduh, ada yang mazmum, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Nah, itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i, sifat daripada bid'ah yang terpuji dan juga sifat daripada bid'ah yang tercela. Sedangkan sifat yang terpuji adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, itu kuncinya, poinnya. Nah, yang tercela itu bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, jadi kita lihat hal baru apa yang kita temui di zaman sekarang. Lalu kita tatbikkan, kita terapkan. Apakah hal ini bertentangan dengan syariat Islam? Apakah hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam? Kita makanya itulah pentingnya belajar ilmu agama. Kita ajarkan, misalnya kita mumpung masih muda, kita rajin-rajin belajar ilmu agama agar kita tahu hal yang ada di zaman kita ini apakah itu bertentangan dengan syariat Islam ataupun tidak. Nah,
Ketika kita sudah belajar, kita tahu nih hal ini bertentangan nih, kita jauhi. Atau ini tidak bertentangan, maka kita dekatkan. Jadi cara menyikapi kita yang ada di zaman sekarang, kan? Yang pertama kita belajar dulu ilmu agama. Kita ketahui dulu apa inti-inti yang diperintahkan oleh syariat Islam, apa yang telah diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Ketika kita sudah tahu lingkupan tersebut, maka nanti ketika ada sesuatu yang baru kita hadapi di zaman sekarang, kita bisa menilai dari situ apakah ini menentang agama ataupun tidak. Jadi ketika kita sudah tahu dah, misalnya ini menentang agama nih, dah kita tinggalkan lah gitu. Jadi dengan hidup kita nih harus hati-hati lah dalam melangkah kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita harus hati-hati. Kita harus ingat poin pertama kita. Untuk apa kita diciptakan? Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Sebenarnya itu saja poin utama kita di dunia ini, kita untuk beribadah kepada Allah. Cuman karena dunia adalah tempatnya musibah, dunia adalah tempat cobaan, dunia adalah tempat untuk bersenang-senang ya bagi orang yang cobaan yang kita lakukan, yang kita rasakan, banyak-banyak hal-hal naik turunnya kita di dalam dunia ini. Gitu. Tapi sebenarnya inti daripada ciptaan kita tahu dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, kita lagi kembali ke rujukan kita, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, apa yang disebutkan oleh Rasulullah kita contoh. Jadi begitu. Semoga pertanyaan sudah terjawab. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana? Apa ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, maka akan saya tutup. Baik, kalau begitu acara ada dari kolom komentar dari Putri Fadila Latansa, kelas 10 IPS 2. Kenapa banyak orang melakukan maulid dan pada hari Kamis dan bulan Rabiul Awal? Ya. Hari Kamis dan Rabiul Awal. Maulidan pada hari Kamis. Oh, malam Jumat maksudnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk orang-orang banyak melaksanakan maulid pada bulan Rabiul Awal karena ya sudah jelas karena bulan terakhir Rasulullah SAW itu di bulan Rabiul Awal. Sebenarnya
peringatan. Emang mulainya dari bulan Rabiul Awal, tapi terus dia berlanjut sampai bulan-bulan setelahnya karena Zikru Maulid Nabi ini tidak terpatok pada 12 Rabiul Awal ini. Nah, ini tanggal lahir baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi perayaannya tidak terpatok pada bulan ini. Maksudnya tidak terpatok hanya di Rabiul Awal atau tidak terpatok pada tanggal 12. Jadi bisa kapan saja melaksanakannya, bisa kapan saja melakukannya. Karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW tidak hanya di bulan ini saja, tidak hanya di tanggal 12 Rabiul saja. Jadi bisa saja kapan kita lakukan dan yang dilaksanakan setiap malam Jumat. Nah, kita tahu ini ada lagi fadilah daripada malam Jumat, banyak fadilah, keutamaan, keberkahan malam Jumat dan hari Jumat. Nah, jadi kalau di Islam hari Jumat itu dimulai dari habis maghrib. Jadi di Islam dari habis maghrib itu sudah mulai masuk hari Jumat. Di malam Jumat dibilangnya. Jadi di situ ada keberkahan. Makanya orang-orang di Indonesia itu khususnya kan kadang baca Yasin, tahlil itu malam Jumat, ataupun baca Maulid Simtuduror atau berjanji itu malam Jumat karena di dalamnya ini ada keberkahan. Nah, kita isi malam yang penuh berkah ini dengan hal yang berkah juga. Isi dengan baca Yasin atau baca Simtuduror atau berjanji. Jadi bisa kita bilang akan sempurna malam berkah kita ini, malam Jumat kita ini dengan kita isi dengan hal tersebut. Banyak hal-hal lain seperti misalnya kita targetkan setiap malam Jumat kita khataman Quran, juga hal yang bagus. Setiap malam Jumat saya mau sedekah ke masjid-masjid, itu juga hal yang bagus. Jadi banyak hal bagus bisa kita isi di malam yang berkah, malam Jumat tersebut. Jadi itu jawabannya. Baik, semoga sudah terjawab pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Iso mungkem senten cakap semantan. Jika ada yang ditanyakan, bisa menyalakan mic terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama beserta kelasnya, ataupun bisa melalui kolom komentar. Santai Jis, ada kuku. Halo. Baik, jika sudah ada yang ditanyakan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, dan juga terima kasih kepada Kak Haikal yang sudah menjawab. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara. Alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak penyampaian materi yang sangat bermanfaat demi meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita beranjak menuju ajak berikutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Rafadi. Kepada dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara, marilah kita mengangkat kedua telapak tangan kita dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wajidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka tamamal afiyah wa ilal khairi kharibna wa nisari ba'idna. Allahumma bika asbahna wa bika bika nahya wa bika namut wa laika nusur. Allahumma ja'al jam'ana hazza jaman marhumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita telah sampai pada rangkaian acara terakhir, yaitu penutupan. Teman-teman, sebelum acara ini kita tutup, kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara peringatan Maulid Nabi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada seluruh peserta karena ada sesi foto bersama. Maaf Kak, nggak kedengeran Kak. Untuk para peserta, dimohon jangan keluar dulu ya, soalnya ada selesai dokumentasinya. Masih lama nggak, Kak? Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Ini udah boleh live belum Kak? Udah ya, silahkan keluar. Baik, terima kasih Kak. Antri go, 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 go. Go nih.
Well, pray, bro. Welcome. Gitu. Balik dulu.